Tes 1, 2, 3. Apakah suara dari Kanwil Kalber bisa didengar dengan jelas? Bisa. Oh ya, Dengar. ya sambil menunggu apa namanya teman ya, teman yang lain ini sudah 90 ini. Mbak Okti dari KPPN Pontianak sudah gabung belum ya? Mbak Okti? Yes.
Tes 1, 2, 3. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, terima kasih. Kita mulai aja acara sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak Ibu Satuan Kerja ya, Mitra KPPN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada yang mitra kerja KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, Sanggau, Sintang, Putus Sibau ya, sama Ketapang. Jadi memang ini sengaja acara ini digagas nanti untuk koordinasi antara KPPN, Kanwil, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada satu tujuan karena ini terkait dengan penilaian ya, penilaian angka kredit. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat melihat dan nanti bisa mencoba aplikasi e-Japung. Baik, jadi sebelum memasuki aplikasi e-Japung, nanti akan saya coba untuk menjelaskan terkait dengan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Bapak Ibu sekalian, jabatan fungsional di bidang perbendaharaan secara garis besar ini ada dua klasifikasi, yaitu pranata dan analis. Pranata dan analis, di mana subunsurnya kalau pranata itu ada terkait perikatan dan penyelesaian tagihan yang tugasnya sebagai PPK. Ada pelaksanaan perintah pembayaran, tugasnya sebagai PPSPM. Ada kebendaharaan, tugasnya sebagai bendahara. Ada juga subunsur penyiapan analisis laporan keuangan instansi. Nah, ini tugasnya sebagai penyusun LK. Dan ada lagi pengelolaan administrasi belanja pegawai. Ini tugasnya sebagai PPABP. Nah, ini ruang lingkup daripada pranata ya, pranata keuangan APBN. Kemudian untuk analis, subunsurnya itu perikatan dan penyelesaian tagihan itu tugas sebagai PPK. Subunsur pelaksanaan perintah pembayaran PPSPM dan analisis laporan keuangan instansi, tugasnya sebagai penyusun LK. Jadi saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian itu untuk jabatan fungsional pasti menjabat salah satu dari jabatan fungsional yang tadi saya sebutkan. Dan pada kesempatan yang baik ini ada juga admin Satker untuk e-Japung yang hadir. Jadi nanti peran daripada penilaian ini Bapak Ibu sekalian itu harus kita lihat ya terkait dengan unsurnya dulu. Unsur penilaian angka kredit itu ada berapa? Jadi kalau unsur utamanya jelas itu pendidikan ya. Pendidikan itu sangat sangat besar ya prosentasenya. Kemudian
pengelolaan keuangan APBN, apakah itu ada pemaketan atau tidak. Kemudian pengembangan profesi ya, itu yang unsur utama. Kalau unsur penunjangnya itu memang banyak, tapi ini nilainya ini ya, apa namanya, nggak terlalu banyak karena maksimal itu 20%. Baik, jadi untuk apa namanya, tugas-tugas pemaketan dan lainnya nanti kita coba akan share, karena kalau kita bahas satu persatu memang ini butuh apa, butuh waktu yang sangat panjang. Jadi ada satu hal yang sangat apa, yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kalau di Bapak Ibu sekalian, misalkan dari Kanwil Kemenak ada yang hadir ya? Kanwil Kemenak. Ada. Ada ya. Ibu, kalau di Kanwil Kemenak itu yang menangani kepegawaian itu namanya apa, Ibu? Bapak Apriyadi yang sementara pegang adminnya, Pak. Oh iya. Kebetulan video saya lagi gangguan nih, Pak. Oh iya. Kalau jabatannya itu namanya apa? Kasubag SDM atau? Kalau kami kan Kasubag sudah tidak ada, Pak. Yang ada itu analis kepegawaian ahli muda intinya. Oh. Karena sudah penyetaraan. Oh, sudah penyetaraan, iya. Ya, jadi nanti memang kita akan banyak koordinasi terkait untuk penyusunan SK ya, SK tim penilai. Jadi nanti untuk analis dulu ya, untuk analis nanti ketua timnya itu kepala Kanwil DJPB. Kalau di sini kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat ya, itu ketua timnya nanti untuk analis. Kemudian untuk sekretaris tim nanti bisa dijabat oleh apa namanya, pejabat pengawas atau jabatan fungsional ahli muda sebagai subkoordinator, atau nanti kalau di Kemenak mungkin setingkat dengan eselon 3 ya mungkin ya di Kemenak. Mungkin kalau di satker lain nanti kita coba kita apa namanya, kita diskusikan, karena nanti akhir dari apa acara ini nanti akan dibentuk satu grup ya, grup WA. Grup WA nanti adminnya Bapak Ibu sekalian mungkin kenal ya, kalau di Putu Sibau nanti Pak Bedowi. Kalau di apa Ketapang apa namanya yang kasih ini PTMS. Kemudian ada juga di Pontianak Mbak Okti ya, Mbak Okti. Kemudian nanti ada juga di Sanggau ya, itu Mas Ipung. Nah, jadi nanti dengan adanya grup ini, Bapak Ibu sekalian nanti didaftarkan nomornya ya, didaftarkan nomornya. Nanti disitulah kita akan berdiskusi sehingga nanti permasalahan yang timbul ya, permasalahan yang timbul nanti akan kita apa, kita selesaikan. Kemudian kalau memang itu perlu dieskalasi ke Jakarta, kita eskalasi. Jadi itu tujuan akhir dari, salah satu tujuan daripada pertemuan sore ini. Kemudian anggota tim. Untuk analis, anggota timnya itu nanti yang penting ganjil ya. Kalau enggak 3 ya 5 gitu anggota timnya. Jadi nanti kita akan minta tolong pada Bapak Ibu sekalian yang APK APBN ya, nanti untuk bisa menjadi anggota tim. Nanti ada juga yang dari Kanwil DJPBN ya, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi nanti
eh, kemungkinan kalau memang APK APBN pada instansi vertikal A itu nanti bisa kita cross. Artinya apabila anggota tim itu merupakan APK APBN pada instansi vertikal A, dia itu tidak dapat menilai diri sendiri. Jadi nanti ada anggota tim APK APBN dari instansi vertikal lainnya. Jadi nanti kita akan coba kita cari kita inventarisir teman-teman yang yang merupakan APK APBN. Jadi nanti itu akan kita jadikan anggota tim. Nah, ini nanti per KL Bapak Ibu sekalian. Per KL nanti kita akan coba lihat kekuatannya itu seperti apa. Apakah di Kementerian Kemenak itu paling banyak atau di KPU misalkan ya. Itu biasanya cukup banyak juga, tapi belum semua kementerian ya, belum semua kementerian. Kemudian kalau untuk susunan tim penilai KPPN, untuk tim ketua tim jadi nanti ketua timnya itu kalau di KPPN Pontianak. Kalau di Sanggo nanti kepala KPPN Sanggo itu ketua tim. Kemudian nanti ada sekretaris tim. Sekretaris tim ini nanti masing-masing kementerian atau lembaga ya kita akan ikutkan di dalam keanggotaan. Kemudian susunan daripada anggota tim sama kayak SK tim Kanwil ya. Cuman di sini anggotanya itu PK APBN yang Pranata ya. Yang Pranata. Kalau tadi yang Kanwil yang analis. Jadi nanti akan ada dua PK APBN yang jadi anggota, kemudian nanti ada juga PTPN pada KPPN Mitra Kerja Satkerjapung. Jadi jenjangnya itu paling tidak nanti sama. Jangan sampai yang menilai itu jenjangnya itu lebih rendah gitu. Jadi yang menilai paling tidak jenjangnya sama. Jadi memang tujuan pembentukan susunan tim ini sangat penting sekali, namun kita harus inventarisir dulu di masing-masing kementerian. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk penyusunan dupaknya ya. Kemudian untuk format Bapak dan format PAK juga nanti kalau memang waktunya cukup kita bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau memang waktunya enggak cukup nanti bisa dilanjutkan di KPPN masing-masing. Karena memang ini pemahaman terhadap penilaian ini istilahnya mungkin di Bapak Ibu sekalian ini pernah mendengar ya istilah dupak, bapak, PAK, SKP ya. Itu semua merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Untuk pengenalan aplikasi mungkin ini yang lebih intens ya supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengenal terlebih dahulu user-usernya dan tahapan-tahapan di aplikasi eJapung. Saya undang Pak Mas Bedowi, apakah sudah hadir Mas Bedowi? Ya, hadir Pak. Iya, Mas Bedowi. Untuk yang pertama Mas Bedowi atau Mbak Okti? Untuk yang pertama Mbak Okti dulu Pak, untuk jenis dupaknya. Oh iya, Mbak Okti. Apakah suaranya bisa didengar Mbak Okti?
Halo? Siap, Pak. Sudah terdengar, ya. Pak. Oh ya, Mbak Okti, nanti untuk menjelaskan terkait juknis dupaknya ya, Mbak Okti. Nanti setelah itu Mas Bedowi akan menjelaskan tentang juknis modul penilaian PAK-nya. Untuk Mbak Okti, dipersilakan Mbak Okti untuk menjelaskan juknis dupak. Sebentar Pak, izin sebentar. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Jelas. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Okti dari KPPN Pontianak. Selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan teknis aplikasi di Ejafung. Nah, sebagaimana kita tahu, untuk pejabat fungsional yang sudah diangkat melalui in-passing maupun penyetaraan jabatan atau delayering, ini harus sudah memiliki akun Ejafungnya masing-masing. Jadi, apabila Bapak dan Ibu yang sudah diangkat melalui in-passing itu kan pasti sudah punya usernya ya. Namun, untuk yang penyetaraan jabatan, dipastikan kembali itu sudah memiliki akun Ejafung dan pada menu pengangkatannya itu sudah bisa rekam profil. Gitu. Nah, selanjutnya izin saya screen sharing. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang tadi masing-masing pejabat fungsional sudah harus memiliki user Ejafungnya sendiri. Nah, di Ejafung itu ada beberapa role seperti admin Satkar dan admin KL. Nah, admin Satkar sendiri adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada unit instansi tempat itu ditugaskan. Tetapi admin Satkar ini tidak hanya melekat pada pegawai yang menangani saja. Jadi admin Satkar juga nanti ketika ada proses verifikasi bisa diambil alih oleh atasan langsungnya untuk memverifikasi. Mbak, suaranya jauh, Mbak. Suaranya kecil. Suaranya menjauh. Oh iya. Mungkin saya lepas masker. Sudah jelas suaranya? Ya, lumayan, Mbak. Lumayan. Ya. Udah lumayan. Ya, mungkin saya ulangi hal-hal yang perlu dapat perhatian di sini. Bahwa tadi masing-masing pejabat fungsional itu harus sudah memiliki user Ejafungnya sendiri. Terus jauh lagi. Nah, di Ejafungnya ini kecil lagi Mbak Okti suaranya. Suaranya mengecil Kecil lagi. Jauh, dekat. Masih jauh ya, Ibu? Kalau ya jauh biasa banget suaranya kecil banget. Kalau biasa begitu ngisi materi langsung menjauh. Sekarang apakah jauh atau bisa terdengar jelas ya? Sekarang jelas. Baik, saya lanjutkan. Untuk role admin Satkar
itu adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada unit instansi tempat Jafung itu ditugaskan. Tetapi admin Satker ini juga tidak hanya melekat pada pegawai kepegawaian itu saja, tetapi admin Satker bisa diambil alih oleh atasan langsungnya ketika proses verifikasi baik profil PAK pertama sampai pengajuan dupaknya itu bisa diambil alih oleh atasan langsungnya untuk melakukan proses verifikasinya. Nah, kemudian ada admin KL. Admin KL adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada kementerian atau lembaga Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan atau delayering, ini usernya dibuatkan oleh admin KL-nya. Berbeda dari pejabat yang melalui mekanisme in-passing. Nah, selanjutnya yang mungkin menjadi kendala adalah Bapak dan Ibu sering sekali mengakses Jafung dengan tampilan yang kurang optimal. Kadang terlalu nge-zoom, jadi sebaiknya untuk settingan browsernya bisa dikecilkan dengan skala 80-90% untuk tampilan yang lebih optimal. Nah, yang perlu perhatian lagi adalah di sini role admin Satker dan pejabat fungsionalnya itu tidak diperkenankan untuk dirangkap pada satu user. Kenapa? Karena untuk memastikan adanya proses check dan balance ketika pejabat fungsional sudah merekam profil, merekam angka kredit pertama hingga dupaknya, itu harus diverifikasi oleh orang yang berbeda supaya ada mekanisme check dan balance-nya. Kemudian lanjut. Nah, yang pertama adalah modul pengangkatan. Nah, modul pengangkatan ini merupakan starting point ketika pejabat akan mengajukan angka kreditnya. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Role-nya yang pertama pasti adalah role Jafung itu sendiri dan role admin Satkernya. Nah, modul pengangkatan ini digunakan ketika Jafung itu mendapat SK pengangkatan atau ketika SK pengangkatan Jafungnya itu berubah. Jadi misalnya Bapak dan Ibu diangkat melalui mekanisme in-passing atau mekanisme penyetaraan, itu akan mendapatkan SK pengangkatan Jafungnya dan ini harus direkam pada modul pengangkatan. Begitu juga nanti ketika Bapak dan Ibu sudah menjabat sebagai Jafung, kemudian ternyata ada perpindahan jabatan yang mengakibatkan SK pengangkatan Jafungnya ini berubah, maka harus direkam juga di modul pengangkatan ini. Output yang dihasilkan dari modul pengangkatan, di sini ada data SK pengangkatan dari Bapak kalian sebagai Jafung. Nah, di sini ada profil Jafungnya seperti jenjang, pendidikan, dan lain-lain. Ada PAK pertama, ada data unit penugasan, serta ada data atasan langsung dan pejabat pengusulnya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah alur umum modul pengangkatan. Jadi yang pertama diawali dari pejabat fungsional itu mendapatkan SK pengangkatannya. Nah, dari SK pengangkatan itu akan diketahui nomor, tanggal, penandatanganan SK, dan juga angka kredit pertamanya itu berapa. Nah, dari data SK pengangkatan itu, Jafung ini harus merekam data-datanya di modul pengangkatan. Setelah selesai menginput semua data sesuai dengan SK pengangkatannya, itu admin Satker harus melakukan verifikasi dan juga melakukan persetujuan. Nah, selanjutnya ini adalah alur dari proses di modul pengangkatan. Yang pertama itu kita lakukan pengisian atau penginputan data profil pejabat fungsional. Nah, ini adalah rangkuman. Yang pertama kita akan melakukan perekaman profil, kemudian merekam data pendidikan dan Satker, kemudian data atasan langsung dari masing-masing pejabat fungsional, kemudian merekam penetapan angka kredit pertama, dan juga proses pengiriman profil serta PAK ke admin Satker. Nah, setelah itu, admin Satker melakukan verifikasi atas profil yang sudah direkam dan juga PAK-nya. Apabila masih ada data yang kurang sesuai, itu bisa dilakukan perbaikan dengan mengembalikan ke masing-masing pejabatnya untuk diperbaiki.
Nah, apabila sudah sesuai, itu bisa langsung dilakukan persetujuan dan masing-masing Javung bisa merekam SKP-nya. Nah, ini adalah tata caranya. Jadi, ketika Bapak dan Ibu sudah login aplikasi eJavung, kemudian mengakses menu pengangkatan dan memilih submenu profil, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan rekam ini, klik rekam ini untuk merekam profilnya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul tampilan dan ada beberapa field yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk nama serta pangkat dan golongan ini tidak bisa diubah. Nah, untuk pilihan ambil data ini akan memunculkan lahir dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang harus Bapak dan Ibu isikan adalah TMT, pangkat, dan golongannya. Ini diisi pangkat terakhir, kemudian mengisikan kartu pegawai, kemudian di sini sudah ada data pendidikan terakhir, tetapi di sini harus dicek kembali bahwa data pendidikan terakhir ini memang data yang saat ini real gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kok di sini di koma 3 tapi seharusnya itu sudah S1, maka bisa diubah ke S1. Kemudian jabatan struktural di sini bisa diisikan pejabat fungsional, APK ataupun PK APBN. Nah, jenjangnya terampil sampai dengan mulia atau ahli pertama sampai dengan ahli madya. Nah, selanjutnya ada data satuan kerja. Nah, di sini diisikan kode KL, kode eselon 1, dan kode satuan kerja. Selanjutnya ada satuan kerja pembayar gaji. Nah, di sini ada beberapa satker yang pembayar gajinya itu secara terpusat ya. Jadi, data satuan kerja dengan satuan kerja pembayar gajinya itu tidak sama. Tetapi, ketika Bapak dan Ibu ternyata dibayar digaji di satker yang sama, itu berarti data satuan kerja dengan data satuan kerja pembayar gajinya itu sama. Kemudian, mengupload foto, dan selanjutnya klik simpan. Nah, selanjutnya ini hal yang wajib diperhatikan dalam pengisian profil adalah data pendidikan. Kemudian data kode satker dan data kode satker gaji. Data pendidikan ini akan berpengaruh ke nilai awal dupak. Oleh karena itu, untuk data pendidikan terakhir itu jangan sampai salah. Nah, selanjutnya tadi apabila sudah melakukan simpan, ini akan muncul dialog box data penetapan angka kredit atau PAK belum tersedia. Apakah akan melanjutkan perekaman PAK? Nah, ini Bapak dan Ibu langsung klik OK saja. Nah, ini apabila tadi sudah simpan dan sudah klik OK, tapi ternyata lupa belum melakukan update pendidikan. Nah, ini caranya. Ketika tadi sudah klik OK, maka tampilan eJavung-nya akan berubah seperti ini. Dan di sini akan ada beberapa tab-tab. Antara lain ada notifikasi, ada data utama, ada pendidikan dan satker, dan ada tab atasan langsung. Nah, apabila ingin mengupdate lagi data pendidikannya, bisa memilih tab pendidikan dan satker. Baik, dengan isi yang benar. Nah, ini apabila ingin mengupdate data pendidikannya, bisa dengan mengklik icon tambah di atas tabel ini. Nah, nanti akan muncul pilihan data pendidikan yang akan dipilih. Nah, di sini eJavung sudah memfilter atau mengunci apabila Bapak dan Ibu salah melakukan perekaman. Misalnya, ini sudah S1, kemudian kok salah malah memilih menjadi diploma 3. Nah, itu aplikasi tidak akan bisa menyimpan. Nah, jadi itu sudah difilter dari aplikasi, sistemnya akan menolak kalau misalnya data pendidikan yang dipilih itu malah jenjang yang di bawahnya, seperti itu. Apabila sudah
input data pendidikan yang benar, itu kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya yaitu perekaman atasan langsung dan pejabat pengusul. Nah, tadi di tampilan ini kita untuk menginput atasan langsung itu bisa dengan memilih tab atasan langsung. Nah, di sini atasan langsung pejabat fungsional itu disesuaikan dengan struktur organisasi dan juga tata kelola dari masing-masing kementerian lembaganya. Jadi masing-masing kementerian pasti memiliki SOTK-nya masing-masing. Nah, di situ Bapak dan Ibu akan mengetahui siapa atasan langsungnya. Atau bisa dilihat juga di sini pejabat yang menandatangani DP3 dari Bapak dan Ibu itu adalah atasan langsungnya. Nah, di sini untuk input atasan langsungnya bisa langsung dengan menginput NIP-nya, kemudian dipastikan kembali KL-nya eselon 1 dan satuan kerja pembayar gaji. Di sini kemudian langsung ambil data. Nah, setelah ambil data, nanti data nama dan NIP atasan langsungnya akan secara otomatis muncul. Namun di sini masih harus diisi TMT pangkat atau golongan dari atasan langsungnya. Jadi sejak kapan menjabat strukturalnya gitu. Nah, diisikan juga pejabat strukturalnya itu apa, misalnya kepala KPPN gitu. Kemudian klik simpan. Nah, untuk atasan langsung tadi itu kan disesuaikan dengan SOTK masing-masing kementerian lembaga. Apabila pejabat pengusul PLK ini sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku instansi pembina pejabat fungsional ini dalam tabel berikut. Nah, di sini untuk jenjang analis pengelolaan keuangan APBN ahli madya di instansi pusat maupun instansi vertikal, pejabat yang mengusulkan adalah pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian atau pejabat eselon 2 di unit eselon 1 yang menangani kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung masuk ke yang instansi vertikal saja. Untuk analis dan penata keuangan APBN di instansi vertikal, pejabat pengusulnya adalah Kepala Satuan Kerja pada unit kerja analis pengelola keuangan atau penata keuangan tempat masing-masing pejabat fungsional itu ditugaskan, seperti itu. Nah, untuk perekamannya itu sama seperti perekaman atasan langsung, yaitu dengan menginput NIP-nya dan menginput kode KL, kode eselon 1, dan kode satuan kerja pembayar gajinya. Kemudian datanya akan otomatis secara otomatis muncul di aplikasinya. Kemudian bisa langsung klik simpan. Nah, selanjutnya ini adalah proses yang mungkin bisa dibilang paling penting dalam penginputan profil di modul pengangkatan, yaitu perekaman PAK pertama. Nah, jadi perekaman PAK pertama ini bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama itu bisa dari modul pengangkatan, kemudian profil, kemudian bisa rekam PAK. Nah, cara yang kedua itu bisa dengan mengakses menu pengangkatan, kemudian menu penetapan angka kredit, kemudian akan muncul seperti tabel ini, dan di atasnya ada klik tambah. Nah, di situ bisa menginput penetapan angka kredit pertamanya. Nah, di sini akan muncul beberapa field yang harus diisikan oleh Bapak dan Ibu. Di sini untuk data pendidikan yang diakui angka kredit ini tidak bisa diubah. Apabila masih belum sesuai dengan kondisi real, ini Bapak dan Ibu bisa mengubahnya di menu profil, kemudian update pendidikan seperti yang tadi sudah saya tunjukkan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu nomor, tanggal, TMT jabatan fungsional ini harus disesuaikan betul-betul sesuai dengan SK pengangkatan jabatan fungsionalnya.
terutama untuk TMT jabatan fungsional ini jangan sampai salah, karena TMT jabatan fungsional ini menentukan pada tanggal berapa Bapak dan Ibu diperkenankan untuk mengerjakan kegiatan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan sebelum TMT jabatan fungsional itu, maka tidak akan bisa diklaim angka kreditnya. Nah, selanjutnya untuk jenis jabatannya disesuaikan dengan jenis jabatan Jafungnya, jenjangnya, kemudian metode pengangkatan. Nah, metode pengangkatan di sini ada yang invasi, ada yang penyetaraan jabatan. Untuk yang penyetaraan jabatan ini ada dua. Ada yang penyetaraan jabatan secara normal, yaitu untuk golongan B, 3B ke atas, dan juga ada penyetaraan jabatan khusus 3B, yaitu untuk pejabat struktural yang golongan 3B itu disetarakan ke ahli muda. Kemudian ini untuk NIP penandatanganan SK-nya, nama penandatanganan SK, kemudian total nilai angka kredit sesuai SK penandatangannya itu. Nah, kemudian SK pengangkatannya itu di-upload. Nah, ini tipe filenya itu PDF dan maksimal ukurannya adalah 4 MB. Kemudian setelah sudah di-input semuanya, itu klik simpan. Nah, di sini hal yang tidak boleh ada kekeliruan input adalah data pendidikan, data TMT, kemudian metode pengangkatan, jenjang, dan juga angka kredit pertama. Nah, kesalahan pada poin ini akan berdampak pada nilai awal dupak dan angka kredit butir kegiatan. Nah, di sini adalah tabel yang memunculkan PAK yang tadi sudah diinput oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini masih bisa diedit atau bisa dilihat di rincian usulan di sini, kemudian update untuk menambah atau merubah, kemudian kirim itu untuk mengirim ke admin Satker, kemudian ada hapus untuk menghapus penetapan angka kredit yang tadi diinput. Nah, selanjutnya yaitu proses pengiriman profil dan PAK pertama. Nah, di sini sebelum Jafung mengirim ke admin Satkernya, itu pastikan lagi tidak ada kesalahan perekaman pada jenis Jafung, jenjang, metode pengangkatan, dan angka kredit pertama. Karena kesalahan pada pengisian field ini akan mengakibatkan kesalahan perhitungan angka kredit awal dan akan mempengaruhi nanti ketika pengisian dupaknya. Nah, tadi sebelum dikirim itu statusnya akan tercatat draft. Nah, kemudian kita klik kirim. Ketika sudah dikirim, itu statusnya akan berubah menjadi diajukan ke verifikator. Nah, maksudnya diajukan ke verifikator di sini adalah diajukan ke admin Satkernya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu proses verifikasi profil dan PAK pertama. Proses verifikasi profil dan PAK pertama ini dilakukan pada pada user admin Satker. Jadi di sini ketika sudah dikirim dari Jafung ke admin Satkernya, maka akan muncul di menu pengangkatan, kemudian menu penetapan angka kredit. Di sini akan muncul Jafung yang sudah mengusulkan profil dan PAK-nya untuk dilakukan verifikasi. Nah, di sini bisa diklik tombol action hijau, kemudian diklik yang verifikasi. Nah, ini juga verifikasi admin Satkernya harus melakukan verifikasi yang lebih cermat pada jenis Jafung, jenjang, metode pengangkatan, dan angka kredit pertama tadi. Nah, di sini
dipastikan semua data yang sudah diinput oleh masing-masing Javmon itu sudah sesuai. Di sini admin Satkernya juga bisa mendownload SK yang telah di-upload oleh masing-masing Javung. Jadi di sini bisa benar-benar dipastikan terkait dengan data pendidikan, kemudian jenjang, metode pengangkatan, dan yang pasti adalah angka kreditnya. Angka kreditnya ini harus betul sesuai dengan SK yang di-upload. Nah, hasil dari proses verifikasi yang dilakukan oleh admin Satker ini bisa bentuknya persetujuan atau bentuk perbaikan. Nah, apabila memang masih ada data yang perlu untuk diperbaiki, ini bisa diperbaiki dan dikembalikan ke masing-masing javungnya. Nah, di sini untuk kolom catatan itu wajib diisi. Apabila perbaikan, berarti diisikan keterangan data apa saja yang perlu dilakukan perbaikan. Apabila memang sudah betul semua atau sesuai semua data yang diinput oleh javungnya, itu admin Satker bisa melakukan persetujuan. Dan untuk catatan atau keterangan ini harus tetap diisi, minimal mengisikan tanda strip gitu. Kemudian, apabila sudah selesai melakukan proses verifikasi, ini bisa diklik yang hijau untuk menyimpan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, terkait dengan pengisian profil dan... Saya, Mbak. Ya, baik, silakan. Selamat sore, Mbak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Putra dari Balai Karantina Pertanian kelas 1 Pontianak. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini tadi Mbak mengatakan bahwa penginputan itu data yang wajib diinput itu adalah data pendidikan. Jangan sampai data pendidikannya salah. Nah, yang ingin saya tanyakan misalnya nih Mbak, kebetulan saya kemarin waktu mengajukan usulan itu saya masih D3. Kemudian pada tahun ini saya sudah lulus dan saya sudah mengusulkan untuk pencantuman gelar di BKN. Masih proses tapi belum keluar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ketika saya melakukan pengisian data pendidikan itu tetap dari D3 setelah ada keluar SK dari BKN tentang pencantuman gelar baru saya masukkan ke S1. Apakah rule-nya seperti itu? Kalau memang seperti itu, apakah nanti saya akan mengubahnya itu di menu profil atau seperti apa, Mbak? Mohon penjelasannya. Baik, untuk data pendidikan yang diisikan di sini itu sesuai dengan data pendidikan yang tertera di SK pengangkatan sebagai javungnya, Mbak. Jadi kalau pas diangkat itu masih D3, satunya belum selesai, maka diisinya itu tetap D3 dulu. Nah, nanti kalau misalnya yang S1-nya ini prosesnya sudah selesai di BKN-nya, itu Mbak bisa menginput pendidikannya itu di butir kegiatan. Jadi itu masuk ke butir kegiatan yang dilaksanakan di semester ini gitu. Apakah perlu langsung apakah ini Mbak, apakah perlu nanti ada update lagi Mbak di data profil pendidikannya kalau memang sudah keluar SK-nya dari dari BKN maksud saya seperti itu kayak penyetaraan keluar. Mohon maaf Mbak Okti. Oh iya, nanti Mbak Okti. Iya. Apa namanya? Iya, gimana Pak? Iya, Pak. Kalau menurut saya karena waktunya nanti masih ada satu sesi materi lagi terkait simulasi aplikasi. Untuk pertanyaan nanti ditampung di grup WA saja, di grup WA. Di grup WA, iya. Ya, baik. Jadi diteruskan dulu materinya, ya. Oke. Baik. Ya, mohon maaf Mbak, nanti dilanjutkan diskusinya di grup WA saja ya Mbak ya. Atau bisa langsung WA saja ke saya. Ya, mungkin kita lanjutkan ke menu SKP. Nah, SKP atau sasaran kinerja pegawai ini
harus diinput juga di aplikasi Ejafung. Nah, sasaran kinerja pegawai itu digunakan pada saat yang pasti awal tahun, kemudian adanya perubahan unit kerja atau mutasi, kemudian adanya perubahan penugasan, misal semula ditugaskan sebagai bendahara, kemudian dialihkan ke PPK. Nah, itu harus merekam SKP-nya ulang gitu. Nah, siapa saja yang terlibat? Di sini yang terlibat di modul SKP adalah Jafung itu sendiri dan juga admin satkernya. Seperti itu. Nah, apa bedanya SKP internal satker dan SKP di Ejafung? Nah, SKP internal satker atau sasaran kinerja pegawai yang Bapak dan Ibu terima di kepegawaian masing-masing satker itu outputnya adalah DP3 yang kemudian akan menghasilkan K3 atau kualitas kontrak kinerja. Ini merupakan dokumen legal yang memang Bapak dan Ibu terima setiap awal tahunnya gitu. Sedangkan SKP Ejafung ini outputnya adalah dupak dan kemudian nanti akan menghasilkan penetapan angka kredit masing-masing Jafung. Jadi SKP ini bentuknya hanya data elektronik yang ada di aplikasi Ejafung saja. Jadi bukan merupakan dokumen fisik yang diterima gitu. Nah, jadi memang tidak ada relasi antara SKP yang Bapak dan Ibu terima di kepegawaian masing-masing satker dengan SKP yang ada di Ejafung. Garis besarnya SKP di Ejafung ini adalah sebuah rumah. Jadi misalnya di SKP yang Bapak dan Ibu sudah terima di awal tahunnya, itu kan ada penugasannya ya, sebagai bendahara atau sebagai PPK atau sebagai PSPM. Nah, SKP di Ejafung ini adalah sebuah rumah yang berisikan butir-butir kegiatan dari penugasan yang Bapak Ibu terima gitu. Misalnya PPK di sini butir kegiatan yang pertama itu melakukan penyelesaian tagihan. Nah, yang kedua melakukan perikatan. Nah, di sini harus direkam semua butir-butir kegiatannya gitu. Supaya nanti ketika perekaman dupak itu bisa diupload bukti fisiknya yang kemudian bisa diklaim angka kreditnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu ini melakukan sebuah kegiatan tetapi tidak di input di SKP-nya, itu nanti tidak akan bisa diupload bukti fisiknya di pengisian dupak dan kemudian tidak akan bisa diklaim angka kreditnya. Jadi SKP ini semacam rencana. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk merekam semua butir kegiatan yang memang akan dilaksanakan nanti. Nah, nanti di dupaknya itu yang berisikan pelaksanaannya, realisasi pelaksanaannya gitu. Jadi akan sangat sayang ketika Bapak dan Ibu ternyata tidak merekam butir kegiatan, tetapi ternyata kok nanti dalam pelaksanaannya itu dikerjakan. Itu tidak akan bisa diklaim gitu. Jadi mendingan di SKP ini diisikan atau diinput butir kegiatan yang banyak gitu. Nah, ini adalah alur modul SKP. Jadi di modul SKP di Ejafung ini, yang pertama Bapak dan Ibu sudah harus menerima SKP dari kepegawaiannya yang tadi dokumen internal satkernya. Nah, dari situ ada data nomor SKP, tanggal penugasannya sebagai apa, kemudian butir kegiatannya apa saja, dan juga target capaiannya itu berapa. Nah, setelah mendapat SKP itu, masing-masing Jafung itu wajib merekam di Ejafungnya gitu, sesuai dengan nomor SKP yang sudah diterimanya. Gitu. Kemudian admin satker juga melakukan validasi atau verifikasi atas SKP yang diajukan oleh masing-masing Jafung. Nah, ini adalah alur proses bisnis di modul SKP. Jadi yang pertama itu akan merekam SKP-nya atau merekam rumahnya terlebih dahulu, kemudian baru menambahkan butir-butir kegiatannya, kemudian Bapak dan Ibu harus mengecek kembali SKP-nya, butir kegiatannya apa saja yang sudah diinput, kemudian mengirimkan SKP tersebut ke admin satker untuk dilakukan verifikasi. Nah, di sini admin satker harus benar-benar memverifikasi. Misalnya kok Jafungnya hanya menginput
2 kegiatan di dalam SKP ini konfirmasi lagi apakah memang hanya 2 butir kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kalau memang ternyata masih bisa untuk ditambahkan, itu silakan dikembalikan untuk diperbaiki oleh masing-masing javungnya. Tetapi apabila admin Satker sudah mengkonfirmasi, kemudian sudah dilihat butir kegiatannya memang sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan oleh masing-masing javung, kita bisa dilakukan persetujuan. Nah, persetujuan ini nantinya si javung sudah bisa melakukan perekaman dupak. Nah, di sini proses-proses perekaman SKP yaitu yang pertama di modul pengangkatan, kemudian ada menu sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini akan muncul tabel dan Bapak dan Ibu bisa mengklik tambah di bagian atas sebelah kanan. Nah, apabila tidak terlihat, itu browsernya bisa di zoom out sampai dengan klik tambahnya itu kelihatan. Nah, kemudian di sini harus dipastikan lagi nomor SKP, kemudian tanggal SKP-nya, kemudian pilih penugasan sesuai dengan yang SKP yang diterimanya, apakah kebendaharaan sebagai bendahara, kemudian apakah pengelolaan administrasi belanja pegawai, atau penyusunan laporan keuangan, seperti itu. Nah, untuk tahunnya ini dipilih yang periode 2021. Nah, untuk periodenya itu diisikan mulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Karena SKP ini sifatnya berlaku 1 tahun anggaran. Nah, di sini untuk penegasannya juga apabila memang misalnya bendahara dan sebagai operator SAI juga itu bisa memilih 2, kebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pengisian butir kegiatan SKP. Nah, ya. Di sini akan muncul tabel yang berisikan data Bapak dan Ibu sekalian, ada nomor SKP yang tadi sudah direkam, ada tanggalnya, kemudian ada periode. Nah, di sini untuk menambah butir-butir kegiatannya, di sini bisa dengan mengklik tambah kegiatan. Nah, akan setelah mengklik tambah kegiatan tadi, itu akan muncul icon warna biru plus, itu bisa diklik. Nah, di situ nanti akan muncul, nah di sini nomor SKP yang tadi sudah diinput, kemudian ini ada unsur utama, ada subunsurnya ini tadi penugasannya itu apa gitu, apakah sebagai PPABP atau bendahara, atau penyusunan laporan keuangan, seperti itu. Nah, ini diinput butir kegiatannya. Jadi butir kegiatannya itu apa? Nah, di sini aplikasi eJavung sudah memfilter, jadi masing-masing penugasan atau masing-masing subunsur ini sudah ada butir kegiatannya. Jadi tinggal dipilih saja. Nah, volume kemudian diisikan volume sesuai dengan target capaiannya, seperti itu. Kemudian apabila sudah, klik simpan. Nah, volume yang diisikan di sini atau volume yang diisikan di butir kegiatan di SKP-nya ini tidak memiliki dampak jika nanti pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan itu melebihi atau bahkan tidak dilakukan. Jadi yang penting volumenya ini harus diisikan minimal 1, jangan 0. Jadi kalau diisinya 0 itu tidak akan bisa disimpan. Jadi minimal 1. Entah nanti dalam pelaksanaannya bisa lebih, itu tidak masalah. Yang penting minimal diisi 1. Nah, selanjutnya itu pengiriman SKP. Jadi setelah
tadi Javumnya itu menginput seluruh butir kegiatan yang akan dilaksanakannya itu, kemudian kembali ke menu tabel seperti ini, dan kita klik kirim, seperti pengiriman profil dan PAK pertama tadi. Nah, status SKP sebelum dikirim ini akan tertulis draft. Setelah dikirim, sama ini statusnya diajukan ke verifikator atau diajukan ke admin satkernya. Seperti itu. Selanjutnya adalah verifikasi SKP yang dilakukan oleh admin satkernya. Nah, di sini ini adalah contoh dari admin satkar yang memiliki banyak Javum di bawahnya gitu. Di sini juga bisa kelihatan masing-masing status SKP Javumnya itu apakah masih draft, ataukah sudah disetujui, apakah diajukan ulang ke verifikator gitu. Nah, untuk memverifikasi, admin Satker hanya bisa memverifikasi apabila statusnya tadi diajukan ke verifikator atau diajukan ulang ke verifikator. Untuk memverifikasinya, admin Satker mengklik tombol action warna hijau, kemudian klik yang verifikasi. Nah, di sini selain memverifikasi SKP, perlu dipastikan lagi profil dari masing-masing Javumnya itu sudah betul atau masih ada yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, di sini akan muncul butir-butir kegiatan yang tadi sudah diinput oleh masing-masing Javumnya. Di sini akan muncul kelihatan berapa jumlah butir kegiatan yang direkam oleh Javumnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, apabila Javumnya kok hanya menginput 1 atau 2 butir kegiatan, itu harus dikonfirmasi lagi kepada masing-masing Javumnya. Kenapa kok di SKP-nya butir kegiatannya hanya 1 atau hanya 2 gitu. Karena akan sangat sayang apabila nanti di dupaknya itu tidak bisa menginput bukti dukung padahal sebenarnya melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Jadi mendingan butir kegiatannya ini diinput yang banyak gitu, supaya nanti bisa diisikan pada pengisian dupaknya. Nah, di sini di proses verifikasi ini selain memverifikasi SKP, di sini juga bisa memverifikasi pejabat pengusul pejabat pengusulnya. Nah, di sini akan terlihat data atasan langsung dan juga pejabat pengusulnya. Dipastikan kembali atasan langsungnya memang atasan langsung sesuai dengan SOTK masing-masing kementerian. Dan di sini adalah pejabat pengusulnya, yaitu tadi untuk yang jenjang analis pengelolaan keuangan APBN, jenjang ahli pertama sampai dengan ahli muda itu adalah kepala satuan kerjanya, begitu juga dengan yang peranata keuangan. Untuk jenjang terampil sampai dengan penyelia, itu pejabat pengusulnya adalah kepala satuan kerjanya. Nah, apabila tadi SKP-nya dan juga pejabat pengusul dan atasan langsungnya itu sudah sesuai, itu proses verifikasi dituang di sini di bawah. Jadi sama seperti profil atau PAK tadi, bisa setuju atau bisa perbaikan. Jadi kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, bisa dipilih yang perbaikan, kemudian diisikan catatannya apa yang perlu diperbaiki. Tapi apabila memang semuanya sudah sesuai, baik dari profil, kemudian butir-butir kegiatan dalam SKP, kemudian atasan langsung dan pejabat pengusulnya memang sudah sesuai, itu bisa langsung disetujui. Kemudian klik proses untuk menyimpan. Nah, selanjutnya yaitu modul dupak. Jadi modul dupak ini digunakan bagi user Javum untuk penginputan butir kegiatan dan pengiriman dupaknya. Nah, user yang berperan di sini antara lain ada user Javum itu sendiri, ada admin satkernya, dan ada pejabat pengusulnya, yaitu yang tadi adalah kepala satuan kerjanya. Nah,
modul Dupak ini sebetulnya bisa dibuka itu sepanjang tahun anggaran, tetapi baru bisa diinput itu pada saat periode semesterannya dibuka gitu. Jadi untuk yang semester 1 tahun 2021 ini Dupak bisa diinput itu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 7 Juli. Dan untuk periode semester 2 itu bisa diinput mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Januari tahun berikutnya. Nah, output apa saja yang dihasilkan dari modul Dupak? Ini ada bukti kegiatan, kemudian ada Dupak itu sendiri, dan ada SPMK atau surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Nah, alur umum modul Dupaknya itu, jadi Javumnya ini sudah memiliki bukti-bukti dukung atas pelaksanaan kegiatannya tadi. Nah, itu semua diupload di Dupaknya, kemudian mencetak SPMK, mencetak Dupaknya, kemudian dikirimkan ke admin Satkernya. Nah, admin Satkernya di sini melakukan validasi dan persetujuan atas inputan Dupak Javum dan mengirimkan ke pejabat pengusulnya. Nah, pejabat pengusul di sini itu melakukan validasi serta persetujuan atas inputan Dupak Javum dan mengirimkannya ke tim penilai. Nah, selanjutnya ini adalah proses-proses yang akan dilakukan di modul Dupak. Yang pertama yaitu kita rekam terlebih dahulu Dupaknya. Nah, pengajuan Dupak di sini mengakses menu Dupak ya di aplikasi eJavum Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada klik tambah di bagian kanan atas itu untuk menginput Dupaknya. Nah, di sini nomor Dupaknya ini akan otomatis tergenerate dari aplikasinya. Nah, yang harus diisikan adalah tanggal Dupak. Nah, tanggal Dupak untuk semester 1 itu diisi antara tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli tahun berkenaan. Nah, untuk semester 2 itu diisi antara tanggal 1 sampai dengan 7 Januari tahun berikutnya. Nah, untuk data yang lainnya itu sudah tidak bisa diganti, jadi memang hanya mengisi tanggal Dupaknya saja, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menginput butir kegiatan Dupak yang tadi sudah diinput pada modul SKP. Nah, di sini kan tadi kita sudah merekam Dupaknya. Nah, kemudian kita akan mengupload bukti-bukti kegiatan di sini dengan mengklik tombol action, kemudian pilih yang butir kegiatan. Nah, di sini ada icon tombol tambah yang terdrop down, ada kegiatan SKP sama ada kegiatan atas atau bawah. Nah, kita pilih yang kegiatan SKP yang memang butir kegiatan yang sudah disetujui gitu. Yang tadi sudah disetujui sama admin Satkernya. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengklik tadi itu butir kegiatan SKP, sini akan muncul butir kegiatan yang tadi sudah diinput oleh masing-masing Javum. Nah, di sini ada kode referensi kegiatan dan juga ada keterangan-keterangan butir kegiatan, tinggal dipilih sesuai ya, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Tadi ini di penginputan butir kegiatan Dupak.
Jadi, butir-butir kegiatan inilah yang tadi direkam oleh Bapak dan Ibu pada saat merekam di SKP. Dan butir-butir kegiatan ini juga yang sudah disetujui oleh admin satkernya. Nah, di sini ada icon pilih yang warna biru, itu adalah untuk memilih kegiatan mana yang akan diupload bukti dukungnya, seperti itu. Nah, di sini setelah tadi memilih yang warna biru itu, di sini Bapak dan Ibu harus menginput tanggal awal kegiatan dan tanggal akhir kegiatan. Untuk tanggal awal kegiatan itu harus dipastikan bahwa tidak boleh lebih kecil dari TMT Javung Bapak dan Ibu. Kalau pelaksanaan kegiatan ini dilakukan sebelum pengangkatan Bapak dan Ibu sebagai Javung, itu tidak akan bisa disimpan. Jadi aplikasinya sudah mengunci bahwa tanggal awal kegiatannya itu harus lebih besar dari atau minimal sama seperti tanggal TMT Javung Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk tanggal akhir kegiatan ini bisa diisikan tanggal akhir periode semester 1 yaitu 30 Juni 2021. Apabila diisikan lebih dari 30 Juni itu juga tidak akan bisa disimpan. Seperti itu. Nah, di sini volumenya diisikan berapa kali kegiatannya itu dilaksanakan, kemudian keterangannya itu apa, keterangannya itu harus sifatnya deskriptif ya, pokoknya harus diisikan sejelas mungkin, jadi ketika tim penilai nanti memverifikasi, itu penilai-penilai ini yakin dan jelas bahwa ini kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat fungsional seperti itu. Nah, ketika sudah, klik ubah untuk menyimpan. Oh iya, untuk volume ini itu disarankan menginput satu kegiatan satu rekaman. Jadi misalnya itu Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan diklat. Nah, diklatnya itu sebetulnya dalam satu semester ini ada 10 kali. Nah, itu kami sarankan untuk menginputnya satu kali, menginput volumenya ini satu, tetapi dilakukan 10 kali rekaman. Karena apa? Karena nanti itu kan bukti kegiatannya juga harus dilampirkan. Kalau misalnya dari ini volumenya diisikan 10, kemudian ternyata di bukti dukungnya kok tidak sampai 10, itu akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Jadi untuk lebih jelas, lebih terincinya, mendingan satu kegiatan ini diisikan 1, kemudian bukti dukungnya 1, kemudian keterangannya mengikuti diklat bendahara misalnya. Kemudian nanti direkam lagi, memilih butir kegiatan yang sama, kemudian diisi volume satu lagi, keterangannya mengikuti diklat penyusunan LK selanjutnya. Nah, itu tadi merekam tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian ini mau mengupload bukti fisiknya. Nah, di sini setelah tadi menyimpan yang tampilan sebelumnya ini sudah klik simpan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol action warna hijau, kemudian bisa memilih bukti fisik untuk dilakukan upload dokumen. Nah, di sini aplikasi juga akan memfilter dokumen-dokumen apa saja yang memang dibutuhkan. Jadi, ketika klik bukti fisik, nanti akan muncul di yang tampilan bawah itu misalnya SK atau sertifikat mengikuti diklatnya itu harus diupload dengan cara mengklik action warna hijaunya, kemudian memilih upload. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebaiknya untuk volume satu kegiatan itu satu rekaman saja untuk meminimalisir adanya kesalahan ketika penguploadan bukti fisik tadi. Seperti itu.
Nah, selanjutnya itu Ada kan butir dek main kegiatan tenis dupak tenis SKP no, untuk bulu yang tangkis. paket. Nah, yang paket ini maksudnya adalah misalnya penugasan sebagai PPK atau PPSPM itu kan sifatnya sudah paket. Nah, untuk yang paket ini, untuk tanggal awalnya diinput mulai tanggal TMT Javungnya atau tanggal awal SK penugasannya. Nah, kemudian tanggal akhir kegiatannya adalah tanggal akhir periode semesterannya, yaitu yang 30 Juni 2021 untuk semester 1 tahun 2021 ini. Nah, di sini walaupun angka kredit dan volumenya ini tidak bisa diubah, ini tetap harus diperhatikan ya, Bapak dan Ibu. Kemudian keterangannya juga diisikan, sama ini keterangannya harus diisikan sedeskriptif mungkin, harus bisa menggambarkan secara jelas kegiatan yang dilaksanakannya. Kemudian apabila sudah, klik ubah untuk menyimpan. Nah, di sini ada contoh kasus kegiatan paket. Misalnya Bapak Andi, Javung ahli pertama. Nah, ini TMT 1 April 2021 dan penugasan PPK-nya mulai 1 April 2021 sampai dengan sekarang. Nah, jadi pengisian di aplikasi eJavung untuk dupak yang SKP paketnya itu tanggal awalnya 1 April 2021 karena kebetulan TMT pengangkatan Javung dan penugasan PPK-nya sama, yaitu 1 April 2021. Kemudian untuk tanggal akhir kegiatan yaitu 30 Juni 2021 adalah batas tanggal pengisian dupak semester 1 ya, 30 Juni. Nah, volumenya ini didapat dari 30 Juni dikurangi 1 April dibagi 12, maka diperoleh angka kredit sebanyak 0,25. Nah, kemudian ada contoh kasus lainnya, yaitu diangkat TMT Javungnya 1 April 2021, sedangkan penugasan PPK-nya dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan sekarang. Maka yang diinput di dupak SKP paketnya tanggal awalnya adalah 1 Mei, karena mulai ditugaskan sebagai PPK-nya itu pada tanggal 1 Mei. Kemudian untuk tanggal akhirnya sama, tanggal 30 Juni 2021, dan untuk perhitungan volumenya juga sama. Perhitungan volume ini sudah tergenerate dari aplikasi sendiri, jadi ini sudah otomatis ketika input tanggal awal dan juga tanggal. Nah, selanjutnya ini ada kasus lainnya, yaitu TMT Javung 1 September 2020. Penugasan PPK-nya itu dari 1 Januari 2020. Nah, karena pada tahun 2020 dupak diajukan pada semester 1, maka pengisian pada eJavungnya itu tanggal awalnya 1 September 2020 mengikuti TMT Javungnya. Jadi bukan mengikuti SK penugasan PPK-nya, karena yaitu baru diangkatnya pada tanggal 1 September 2020. Untuk tanggal akhir sama, yaitu 30 Juni 2021. Nah, selanjutnya yaitu penginputan butir kegiatan dupak atas atau bawah. Nah, maksudnya atas atau bawah di sini adalah kegiatan, butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh satu jenjang di atasnya atau satu jenjang di bawahnya. Nah, untuk menginput butir kegiatannya itu sama seperti yang tadi di menu dupaknya itu pilih yang butir kegiatan. Kemudian yang tombol tambah ini dipilih kegiatan yang atas atau bawah. Nah, untuk mengisi butir kegiatan atas atau bawah ini dipastikan bahwa Bapak dan Ibu memiliki penugasan dari kepala satuan kerjanya untuk mengerjakan butir kegiatan atau jenjang atas atau di bawahnya. Nah, di sini butir-butir kegiatan akan muncul butir-butir kegiatan yang bisa dilakukan oleh satu jenjang di atasnya atau satu jenjang di bawahnya. Jadi misalnya ahli muda itu dia bisa mengerjakan
butir kegiatan yang ahli madya dan juga bisa mengerjakan untuk yang jenjang ahli pertama. Tapi untuk yang ahli pertama itu hanya bisa mengerjakan yang ahli mudanya saja. Seperti itu. Nah, ini sama, langsung dipilih saja butir kegiatannya untuk mengupload bukti fisiknya. Nah, ini teknisnya sama seperti yang tadi. Input tanggal mulai dan tanggal akhirnya sama, kemudian volume kegiatannya juga. Ini disarankan untuk satu kali kegiatan itu satu kali rekaman untuk meminimalisir tadi adanya kesalahan pada saat mengupload bukti fisiknya, seperti itu. Kemudian apabila sudah diisi, klik ubah untuk menyimpan. Nah, di sini sebetulnya yang penamaan nama file ini di aplikasi eJAVMO ini sudah mengenerate ya, sudah otomatis, jadi nggak mengikuti ini nggak apa-apa. Nah, ini sama untuk perekaman bukti fisiknya seperti yang butir-butir kegiatan yang sebelumnya. Nah, kemudian melakukan cetak dan kirim dupak. Nah, di sini proses pengiriman dupak itu disesuaikan dengan tanggal dupaknya. Jadi, di sini prosesnya sama seperti proses pengiriman yang profil atau PAK dan juga SKP tadi ke admin Satker. Kita klik kirim dupaknya. Nah, mungkin sekian materi terkait dengan penginputan profil PAK pertama, SKP hingga dupaknya, Pak Agus. Terima kasih Mbak Okti. Ya. Iya, jadi memang materi terkait dengan juknis dupak ini cukup banyak tahapannya ya. Jadi untuk lebih memperjelas di dalam latihan aplikasi, kita akan lanjut dengan juknis modul penilaian PAK. Mas Badawi, udah bisa dengar Mas Badawi? Ya, bisa Pak. Oh ya, silakan Mas Badawi. Ya. Kita target sampai selesai ya? Oh, siap-siap Pak. Oh ya, silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, pejabat fungsional PKPBN dan APKPBN di wilayah Kalimantan Barat. Baiklah, mohon izin share screen. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Bedowi, bertugas di KPPN Putu Sibau sebagai CSO. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Okti tentang juknis pengisian dupak, SKP, sampai dengan pengiriman dupaknya. Nah, saat ini kita akan masuk ke modul penilaian angka kreditnya. Baiklah. Hal-hal yang perlu diketahui, yang pertama Javung adalah role user pejabat fungsional yang digunakan untuk akses Javung secara personal. Ini udah dapat semua ya Bapak Ibu ya sebagai Javung. Kemudian admin Satker juga sudah ada dibuat oleh admin KPPN ketika pengusulan pertama kali. Kemudian sekretariat. Nah, ini adalah role baru Bapak Ibu. Kemungkinan masih belum ada yang membuat role ini. Sekretariat adalah role Javung yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai yang menangani kepegawaian terkait PAK. Dalam hal ini adalah sekretaris penilai pada unit instansi tempat Javung ditugaskan. Nah, sekretariat ini dipilih melalui SK tim yang akan dibuat oleh KPPN. Jadi sekretariat adalah masing-masing perwakilan dari masing-masing KL. Misalnya di KPPN Ketapang ada
3 kementerian. Jadi masing-masing perwakilannya akan dijadikan sekretaris oleh kepala KPPN tersebut dan dimasukkan dalam SK tim. Kemudian adalah penilai. Nah, penilai adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk untuk menilai PAK Jafung sesuai dengan SK tim penilai. Nah, penilai ini untuk satu jabatan fungsional dinilai oleh 2 penilai. Jadi, sudah dijelaskan juga oleh Mbak Okti dan Pak Agus, untuk penilai tidak bisa menilai untuk jenjang yang di bawahnya. Misalnya 3C, untuk penilai 3C tidak bisa menilai di atasnya, nilai yang 3D atau golongan 4A. Seperti itu. Kemudian sidang pleno. Sidang pleno adalah mekanisme penyamaan penilaian angka kredit antara penilai 1 dan penilai 2. Nah, tadi kan ada penilai 1 dan penilai 2 tuh, minimal maksimal ada 2 penilai dalam satu jabatan fungsional. Nah, kemudian setelah penilai tersebut ada hasilnya nih, penilai 1 sudah menilai, penilai 2 sudah menilai, kemudian dilakukanlah sidang pleno untuk penyamaan penilaian angka kredit antara penilai 1 dan penilai 2. Dicocokkan nih nilai antara penilai 1 dan penilai 2 apakah sama atau beda. Oke. Nah, ini modul penilaian angka kredit. Tidak banyak ya. Yang harus Bapak Ibu lakukan mulai dari mungkin setelah ini atau besok bisa melakukan, pertama itu adalah melakukan perekaman role sekretariat. Rekam dulu role sekretariat. Ini jika sudah ada SK oleh SK tim oleh KPPN masing-masing. Jadi udah ditunjuk sekretarisnya siapa saja, maka baru bisa melakukan rekam role sekretariat. Rekam role sekretariat ini dilakukan di admin satker. Setelah direkam role sekretaris masing-masing, barulah kita merekam role penilai. Nah, penilai ini juga ditunjuk oleh sub SK tim dari masing-masing KPPN. Setelah direkam oleh penilai, baru kita distribusikan dupak yang sudah dikirim step dari Mbak Okti tadi, sudah dikirim dupaknya, baru kita distribusikan oleh sekretaris itu ke penilai masing-masing. Jika diterima, maka dilanjutkan dengan sidang pleno. Kemudian setelah sidang pleno berakhir, maka diterbitkan berita acara penilaian angka kredit. Baik, ini alurnya. Yang pertama admin satker merekam sekretaris. Nah, kemudian sekretaris itu merekam penilai-penilai. Jadi sekretaris merekam penilai sesuai dengan SK tim penilai pada masing-masing satker KL. Ini modulnya. Baiklah, kita langsung perekaman role. Nah, ini adalah perekaman role sekretaris. Pertama kali kita masuk ke menu admin satker. Admin satker Bapak Ibu sudah punya semua. Dan ini masuk ke modul admin, user, dan tambah. Di sini kita bisa melihat role-nya. Bisa dipilih sekretaris satker. Dan diisi NIP, email, nama, nick, alamat, dan telepon. Setelah disimpan, baru kita kemudian merekam lagi role penilai. Nah, ini sesuai dengan SK tim juga Bapak Ibu. Nanti hanya menunggu masing-masing KPPN membuat SK tim. Nah, di sini kita merekam juga penilai. Ada penilai 1, penilai 2, dan beberapa penilai tergantung SK-nya. Setelah kita membuat role-nya nih, kita melakukan distribusi dupak. Nah, tadi kan udah ada namanya role sekretaris. Sekretaris itu perwakilan dari setiap kementerian, eselon 1. Nah, kemudian kita melakukan distribusi. Jadi, sekretaris tersebut melakukan distribusi. Contoh, misalnya di Kanwil tersebut atau di kementerian tersebut ada dua jabatan fungsional. Nah, yang mengusulkan, yang memilih penilai adalah sekretaris di kementerian tersebut. Jadi, misalnya contoh di sini ada yang pertama,
JF pertama. Jadi yang menentukan penilainya adalah sekretaris. Untuk dupa yang belum dipilih penilaian status belum didistribusi. Ini adalah tampilan yang ada di aplikasi Ejafung. Bisa dilihat. Kemudian kita klik action dan distribusi. Nanti akan ada muncul belum didistribusi jika kita belum memilih penilai 1 dan penilai 2. Nah, ketika kita klik action dan pilih distribusi, maka akan muncul siapa penilai 1 dan siapa penilai 2 di sini. Penilai 1 dan penilai 2. Dan untuk jika masih belum ada penilainya, bisa diklik di untuk menambahkan user penilainya. Klik di sini. Masing-masing dupa dipilih 2 user penilai sesuai SK tim penilai. Jika sudah, diklik simpan. Nah, ketika sudah kita milih penilainya, penilai 1 dan penilai 2, penilai dupak ini akan dikirimkan dan diteruskan ke penilainya, penilai 1 dan penilai 2 tersebut. Untuk dupa yang sudah dipilih penilai, status penilai akan terisi nama atau NIP penilai. Contohnya yang seperti di lingkaran ini. Di tanda ini ada penilai 1 ada namanya dan penilai 2. Statusnya adalah belum diterima. Maka di sini berarti penilai 1 dan penilai 2 itu belum menerima dupak dari pegawai yang bersangkutan. Dan statusnya itu dikirim ke tim penilai. Nah, misalnya ada kesalahan nih, Pak, saya udah milih tim penilai 1 dan penilai 2-nya, tapi salah milih. Seharusnya bukan si A yang jadi penilainya, maka kita bisa memilih rollback di user sekretarisnya. Rollback ini akan mengembalikan statusnya dari ada nama dari penilai 1 dan penilai 2 menjadi belum didistribusikan. Jadi mengembalikan ke menu seperti tadi. Jika sekretarisnya terjadi salah input nama penilai atau salah pilih penilainya. Kemudian kita lanjut di user penilai. Yang pertama kali harus dilakukan di user penilai itu adalah klik action dan terima. Terima atau tolak. Jadi penilai itu bisa terima atau menolak dupa yang telah dikirim oleh sekretaris. Jadi kita pertama klik terima. Nanti muncul kolom terima atau tolak dan isikan keterangan. Misalnya diterima. Kemudian klik ubah untuk menyimpan. Setelah kita terima, maka barulah kita melakukan penilaian untuk penilai. Jadi penilaiannya masing-masing klik proses, pilih butir kegiatan yang akan dinilai. Nah, pada penilaian ini, masing-masing penilai itu menilai untuk jabatan fungsional yang dinilai. Yang dinilai adalah, contohnya jika di sini disebutkan untuk pengurangan APBN, menjalankan tugas bendahara pengeluaran paket dan kegiatan paket. Nah, yang kita nilai adalah apakah benar jabatan fungsional tersebut telah mengupload dokumen yang sesuai dengan yang diinput oleh jabatan fungsional yang mau kita nilai. Misalnya kegiatan paket. Kegiatan paket ini yang harus diinput adalah minimal SK pengangkatan sebagai bendahara. Nah, setelah itu kita lihat apakah ada SK bendahara yang diupload oleh jabatan fungsional tersebut. Jika ada, kita nilai full sebesar 1. Nah, di sini kita perhatikan butir kegiatannya dulu. Butir kegiatannya apa? Pengurangan APBN, menjalankan tugas bendahara. Perhatikan volume yang diajukan Jafung. Volumenya 0,25 dan pastikan dokumen yang diupload sesuai. Nah, ini ada hal-hal yang wajib. Ini sesuai dengan aplikasi Jafungnya. Apa saja yang wajib dilampirkan.
Nah, jika misalnya tidak ada atau belum, ini kita bisa volume penilainya kita bisa tulis 0. 0 artinya kita tolak. Jika kita isi sesuai dengan volume yang diajukan, maka kita setuju bahwa ini sudah diisi. Misalnya surat tugasnya sudah diupload, laporan kegiatannya sudah diupload, dan SK KPA penunjukan sebagai bendaharanya juga sudah diupload. Maka si penilai tersebut bisa mengisi volume penilai sesuai dengan usulan angka kredit yang diajukan oleh jabatan fungsional tersebut. Oke, ini cara penilaiannya. Nah, jadi sudah dijelaskan juga pada penilaian selain pengembangan profesi, cara penilainya. Perhatikan volume yang diajukan Jafung. Jika setuju, nilai maka 1. Angka 1 jika setuju, jika tidak setuju maka 0. Contoh, jabatan fungsional A mengajukan 12 laporan analisa dalam satu rekaman. Nah, tadi disebutkan juga oleh Mbak Okti, jadi kalau misalnya kita diusahakan isi penginputan rekaman itu satu kegiatan itu adalah satu rekaman. Jadi misalnya ada 12 laporan, berarti 12 rekaman. Misalnya, si jabatan fungsional mengajukan 12 laporan analisa dalam satu rekaman. Berarti di dalam satu rekaman itu, di jabatan fungsional A ini harus mengupload file sebanyak 12 kali. 12 laporan itu harus ada di dalam satu rekaman ini. Misalnya 12 laporan digabung dalam satu PDF. Nah, nanti si penilai ini mengecek apakah benar di PDF tersebut ada 12 laporan. Nah, jika di dalam PDF itu hanya ada 10 laporan, 10 dari 12, maka penilai menginput volumenya adalah 10 dari 12. Contoh tadi. Kok ini ada. Oke. Kemudian setelah kita nilai nih, kita nilai satu persatu, maka akan dapat nilai penilainya antara penilai 1 dan penilai 2. Kemudian kita lakukan action dan kirim ke sekretaris lagi. Setelah tim penilai sudah menilai, kirim ke sekretaris kembali. Jika nilai penilai sudah muncul pada tabel, dupa sudah dikirim ke sekretaris. Jika terdapat kesalahan penginputan nilai dan dupa telah dikirim, status dupa dapat di rollback di menu sekretaris. Jika terdapat kesalahan, bisa kita request lagi sama sekretarisnya minta rollback. Kita minta di rollback lagi sehingga balik ke menu penilaian lagi. Nah, kemudian ini adalah alur untuk mekanisme penilaian angka kreditnya dari semua yang tadi. Yang pertama adalah pejabat fungsional. Pejabat fungsional itu mengirim dupa ke pejabat yang mengusulkan angka kredit. Dan pejabat yang mengusulkannya adalah melakukan pengecek kelengkapan. Jika tidak sesuai, dikembalikan lagi ke pejabat fungsional. Jika sesuai, dupanya akan dinilai oleh ketua tim penilai. Dalam hal ini adalah sekretaris tim penilai. Kemudian memilih tim anggota penilainya. Kemudian anggota penilai menilai, tim penilai 1 dan tim penilai 2-nya menilai dupa pejabat fungsional tersebut. Kemudian hasil penilainya akan dicek apakah beda atau sama. Jika beda, maka dilakukan penilaian lanjutan pada sidang pleno. Jadi nanti ada sidang pleno ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika yang tidak beda atau sama, disahkan melalui sidang pleno. Jadi walaupun beda dan sama, itu tetap dilakukan sidang pleno. Nah, pada sidang pleno ini, hasil akhirnya adalah Bapak atau berita acara penetapan angka kredit berdasarkan hasil sidang pleno tersebut. Dan ketua tim penilai mengirimkan berita acara tersebut ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Seperti inilah alur untuk penetapan angka kredit.
Kemudian ini yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk Jafung, usulan angka kredit ini untuk setiap tahunnya dari bulan Januari sampai Juni untuk periode pertama itu dilakukan pada tanggal 7 Juli sampai 7 Juli untuk usulan angka kreditnya. Sampai dengan 10 Juli maksimal pengusulan. Jadi nanti sekarang udah tanggal bulan Juni, udah mau masuk Juli, mungkin Bapak Ibu bisa segera melakukan penginputan dupa dan lakukan pengiriman usulan angka kreditnya sebelum tanggal 10 Juli, Bapak Ibu. Kemudian untuk penilainya, di tim penilai untuk periode pertama ini, dan sampai dengan sidang pleno, itu dilaksanakan sampai dengan 20 Juli. Jadi 20 Juli itu sidang pleno harus selesai. Dan kemudian dikirimkan ke pejabat yang menetapkan angka kredit untuk melakukan penetapan angka kredit. Jadi ini rutin ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menjadi pejabat fungsional, maka tanggal-tanggal ini setiap tahunnya pasti akan dilaksanakan untuk melakukan pengumpulan angka kreditnya dari tanggal untuk periode 1 7 Juli sampai 10 Juli dan untuk periode 2 untuk semester 2 di tanggal 7 Januari sampai dengan 10 Januari maksimal pengusulannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Badawi. Bisa dijelaskan terkait grup, Mas? Oh iya, untuk grup kita sudah membuatnya. Jadi masing-masing admin, masing-masing perwakilan dari KPPN akan menginvite Bapak Ibu masuk ke dalam grup. Jadi kami minta tolong ke masing-masing KPPN ya, Bapak Ibu yang ada di KPPN, perwakilannya untuk menginvite Bapak Ibu yang menjadi jabatan fungsional ke grup yang sudah dibuat. Dan itu juga tambahan ada tadi masukan ada untuk absensi itu ada masuk untuk nomor HP Bapak Ibu, itu bisa juga sebagai dasar kami menginvite Bapak Ibu ke grup. Mungkin itu Bapak Agus. Ya, terima kasih. Untuk KPPN Ketapang, Mas Rudi. Halo, Mas Rudi. KPPN Ketapang. Bisa dengar suara saya, Mas Rudi? Oh, belum mungkin ya. Atau Mas Ipung dari KPPN Sanggo. Halo, Mas Ipung. Oh ya, jadi nanti ini aja Bapak Ibu sekalian nanti bisa koordinasi dengan KPPN masing-masing ya untuk bisa gabung ke dalam grup WA, karena nanti semua permasalahan akan kita diskusikan di situ, sehingga nanti SK tim yang nantinya dibuat oleh KPPN maupun SK tim yang akan dibuat oleh Kanwil DJPB Provinsi Kalbar ini nanti segera bisa dibuat, karena di dalamnya itu ada tim penilainya, sehingga nanti itu memang harus segera dikoordinasikan. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang tadi bertanya ya, nanti akan kita lihat di grup aja ya Mas Bedowi ya. Ya. Jadi untuk Mbak Okti dan Mas Bedowi serta Bapak Ibu sekalian, mungkin acara sosialisasi ini saya rasa cukupkan sampai di sini ya.
untuk tanya jawabnya nanti langsung di grup aja. Karena ini sudah sudah pukul 5 lebih ya, sudah pukul 5 lebih 20. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Mas Bedowi, Mbak Okti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.